Ini 224 SL ya. Oke, bisa dicermati, didengarkan yang bunyi ini ya. Oke, mode 2W. Sekarang DPX 234 SL, lagunya sama persis. Lagi di channel Mukli Audio, tempatnya sharing dan berbagi. Oke teman-teman, kali ini akan saya compare ya crossover DPX 224 SL dengan crossover 234 SL ya. Kali ini settingannya 2W ya. Untuk DPX 234 SL yang di bawah ini sudah saya tekan tombol modenya, saya tekan buat mode 2W ya. 2W karena saya menggunakan tombol yang di belakang 2W, yang nanti keluar outputnya ini buat sub, out, ini mid, high, out ya. Frekuensinya cuma satu saja ya. Seperti itu ya kalau 234 SL ya. Oke, selanjutnya di DPX 224 SL saya menggunakan high output dengan frekuensi mentok kecil seperti ini, lalu dengan sub output atau woofer output ini ya, bukan low ya. Oke, ini woofer output sebagai top, sebagai low, dan ini sebagai mid ya, frekuensi mentok seperti ini ya. Oke, seperti itu. Untuk penyettingan nanti saya tidak mengulik-ngulik frekuensi yang ada di depan, ini sudah paten seperti ini ya. Ini buat mode 2W sama mode 2W ya, DPX 224 SL versus 234 SL ya. Oke, seperti itu. Dan equalizernya seperti ini, nanti saya kecilkan di equalizer sama mixer saja ya. Ini tidak saya rubah ya. Oke, saya jelaskan sekali lagi ya. Untuk mode 2W DPX outputnya high sama low ini ya, frekuensinya seperti ini ya. DPX 22 SL outputnya high ini, keluar high mid karena ini saya mentokkan, dan outputnya di sub out atau over out ini ya. Oke, equalizernya seperti ini kurang lebih, tidak saya rubah, saya hanya merubah gain saja ya, sama mixer ya nanti ya. Saya hanya merubah mixer, volume mixer maupun gain di equalizer, lalu merubah jack yang ada di belakang masing-masing crossover seperti itu ya. Oke, sementara ini yang bunyi 224 SL ya, yang bunyi sekarang ini, saat ini yang atas ya, 224 SL ya. Oke teman-teman, saya besarkan di mixernya sedikit saja karena ini gain equalizer masih kecil ya. Oke, saya besarkan di sini ya. Sementara ini yang bunyi yang atas ini ya. Oke, kurang besar, saya besarkan dikit di mixer ya. Oke, ini 224 SL ya. Oke, bisa dicermati, didengarkan yang bunyi ini ya. Oke, mode 2W. Sub. Saya besarkan subnya. Top. Saya kasih waktu agak lama ya durasinya ya. Oke, saya pindah ya, ceknya ya langsung ya. Top ke high, sub ke sub. Lagunya saya samakan ya, lagunya saya samakan. Nah, ini lagunya. Sekarang DPX 234 SL. Oke, 0 dB. Sub, top,
sama persis. Mode 2W. Oke, pindah lagi ya ke 234 SL, ke 224 ya. Sub. Top. Oke. Ini 224 SL ya. Saya samakan lagunya ya. Sama persis lagunya ya. Sekarang ini DPX 224 SL ini ya, yang atas ya, oke? Lagu sama persis ya. Masih 224 SL. Oke, saya kecilkan dulu, saya sepilkan untuk loudspeakernya ya. Saya tetap menggunakan loudspeaker yang kecil ini ya, 4 in ya, tweeter akustik. Untuk loudspeakernya 4 in sebanyak 4 biji ya. Ini saya paralel semua ya. Ohmnya sangat kecil sekali ya. Untuk topnya ya tetap 4 in ya, seperti biasa yang saya gunakan tiap hari buat tutorial ya. Oke. Masih 224 SL ya. Saya besarkan lagi di equalizer. Oke, masih 224 SL ya. Oke, saya pindah ke 234 SL ya. Oke, lagunya sama persis ya. Oke. Ini 234 SL ya. Oke. 234 SL ya. Sekarang ya, ini ya yang bunyi ya, mode 2W, output low sama high. Teman-teman bisa menggunakan headset ya. Kalau di handphone mungkin kurang detail ya, kalau memakai headset sangat detail sekali ya. Lagunya sama persis. Tetap memakai speaker 4 ini nih ya. Oke, saya pindah lagi ke 224 SL ya. Keliru, sorry. Oke, ini yang 224 SL ya. Ini yang 224 SL ya.
sekian perbandingan suara dengan mode 2W antara crossover DBX 224 sama crossover 234 SL ya. Mereknya sama ya. Oke, saya jelaskan sedikit ya di sini ya. Untuk versi DBX 234 SL ini kan yang saya pakai ini KW ya. Ini versi orinya ada ya. Versi orinya ada. Tapi ini yang atas ini KW, kalau orinya saya belum pernah menemui ya. Kalau versi makro ada, tapi versi orinya belum pernah nemuin ya. Mungkin ini ciptaan orang-orang Cina ya, kalau menurut saya ya, yang atas ini ya. Tapi kedua-duanya ini tetap saya pakai. Saya tidak mengucilkan atau menjelekkan salah satu, tidak ya. Saya tetap menggunakan dua-duanya ya. Karena DBX 224 SL ini harganya sangat ekonomis, cocok buat rumahan maupun miniatur, dan keduanya saya pakai buat tangkapan maupun hajatan orang di desa ya. Saya pakai dua-duanya karena di DBX 24 SL sub, low, mid X bisa stereo ya, dan bisa bebas frekuensinya ya. Kalau di DBX 234 SL ini cuma 3W stereo ya, low, mid X atau sub mid X ya, kalau yang bawah ini ya. Untuk fasilitasnya sama ya, masing-masing ada longkatnya, subwoofer, low-nya juga ada. Cuma balik fasenya di high sama mid ya di 224 SL ini ya. Kalau di 234 SL balik fasenya lengkap ya, di semua gain output ada ya. Oke, dan di belakangnya lebih lengkap untuk buat 2W, 3W maupun 4W ya. Untuk DBX 234 SL ini ya. Kalau DBX 224 ini kalau ingin 2W, 3W, 4W, kita cuma mengakalinya lewat outputnya seperti yang saya contohkan di video tadi ya, buat mode 2W ya, top sama sub ini ya. Kalau 2W ya, kalau 3W ya tinggal nambahin mid saja ya, seperti itu ya. Kalau bawah ini tombolnya lebih lengkap buat 2W, 3W, kalau di atas tidak ada, tapi bisa dengan cara mengakalinya seperti video tadi ya. Oke, semua ada kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Kalau sama-sama KW ya, beda lagi kalau dibandingkan yang versi original ya, karena ini sama-sama KW ya. Oke, mungkin teman-teman bisa merasakan apa yang saya videokan di menit awal tadi, perbandingan atau compare suara mode 2W antara DBX 224 SL versus 234 SL ya. Yang atas komponennya versi mikro, yang bawah versi makro ya. Oke, saya tidak mau mendeskripsikan atau mengucilkan atau menjelekkan salah satu, tidak bisa seperti itu ya. Ini tergantung selera teman-teman masing-masing ya, karena dua-duanya banyak yang pakai ya. Semua sesuai selera masing-masing. Ada yang memakai 224 SL, ada juga yang pakai 234 SL ya. Semua selera masing-masing ya. Oke, seperti itu. Karena yang saya compare ini sama-sama KW, cuma beda komponennya, ini mikro, ini makro ya. Oke, sebenarnya kurang fair ya kalau compare. Sebenarnya atau sebaiknya sama-sama makro atau sama-sama mikro ya. Berhubung ini saya adanya seperti ini, mikro sama makro ya, terpaksa saya buat seperti ini apa adanya. Oke, seperti itu teman-teman untuk tutorial di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman jangan bingung untuk memilih crossover. Dua-duanya sama bagus, hemat di kantong, bagus menurut saya buat rumahan atau buat kamaran, emperan maupun hajatannya. Jangan membandingkan jelek atau bagus ya, semua ada kelasnya masing-masing ya. Meskipun teman-teman banyak yang menjatuhkan crossover seperti ini, di atasnya juga banyak ya. Meskipun teman-teman memakai DLFS
meskipun DLMS banyak juga ya tingkatannya ya. Oke, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Sekian dulu, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.